statistik. Kemudian yang kedua, statistika. Yang ketiga, variabel. Yang keempat yaitu populasi. Kemudian yang terakhir, sampel. Baiklah, untuk pengertian yang pertama yaitu statistik. Menurut Profesor Dr. Sujana MA MSc mengatakan bahwa statistik adalah suatu pengetahuan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data, analisisnya, dan juga menarikkan kesimpulan dengan berdasarkan kesimpulan data serta penganalisan yang dilaksanakan. Kemudian yang kedua yaitu pengertian statistika. Menurut Sugiono, pengertian statistika adalah suatu teknik yang mana dipakai dalam pengumpulan data, menganalisa, menyimpulkan serta mengadakan penafsiran data dalam bentuk angka. Pengertian statistika adalah sains untuk pengambilan suatu keputusan yang masih belum pasti. Kemudian selanjutnya yaitu variabel. Menurut Head dan Farhadi, Sugiono 2015 halaman 38 adalah atribut atau objek yang memiliki variasi antara satu sama lainnya. Identifikasi variabel dalam penelitian ini digunakan untuk membantu dalam menentukan alat pengumpulan data dan teknik yang digunakan. Kemudian selanjutnya yaitu populasi. Populasi menurut Melyanisi 2011 halaman 19, populasi adalah sekumpulan orang, kawan, tumbuhan atau benda yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diteliti. Dan yang terakhir yaitu sampel. Sampel menurut Darwanto tahun 1994 halaman 43, sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Nah, itu tadi penjelasan terkait 5 materi ini. Nah, pada soal yang pertama yaitu terkait mean. Nah, sini kita pertama-tama kita buat tabel terlebih dahulu. Nah, baiklah. Untuk selanjutnya kembali buat tabel seperti sebelumnya. Di sini sama ada nilai. Kemudian titik tengah. Nah, titik tengah ini caranya yaitu 31 ditambah 40 kemudian dibagi 2. Jadi hasilnya 35,5. Untuk berikutnya sama 41 ditambah 50 kemudian dibagi 2. Cara yang sama hingga titik tengah ini terisi sampai selesai. Kemudian selanjutnya yaitu 71 ditambah 80 dibagi 2, hasilnya 75,5. Selanjutnya 81 ditambah 90 dibagi 2, hasilnya 85,5. Untuk selanjutnya kita cari frekuensi. Nah, frekuensi ini seperti tertera di soal 5, 10, 11, 8, 3. Kemudian kita cari efek.
ini didapatkan dari frekuensi dikali dengan titik tengah atau nilai X. Frekuensi dan nilai X ini dikali, kemudian hasilnya di sini. Misalnya 3 dikali 35,5. Hasilnya yaitu 106,5. Untuk berikutnya sama, 5 dikali 45,5, hasilnya 227,5. Cara yang sama untuk mengerjakan soal berikutnya. Nah, kemudian hasil dari efek ini ditotalkan. Totalnya yaitu frekuensi ditotalkan, kemudian hasil dari Fx perkalian F dan X juga dijumlahkan atau ditotalkan dengan total yaitu 2470. Kemudian untuk pengerjaannya kita masuk ke rumus. Untuk menentukan mean, rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. Sigma ini artinya keseluruhan. Jadi keseluruhan nilai Fx yaitu 2470 dibagi dengan sigma frekuensi yaitu 40. Jadi 2470 dibagi dengan hasil total frekuensi yaitu 40. Nah, sama dengan 61,75. Baik, untuk soal yang pertama terkait mean, hasil akhirnya yaitu 61,75. Nah, untuk selanjutnya soal nomor 2 yaitu terkait median. Nah, median ini atau biasa juga disebut nilai tengah. Nah, dalam soal ini yaitu median data kelompok. Jadi, karena ini median data kelompok, jadi kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Sama seperti sebelumnya, menggunakan tabel juga. Nah, yang pertama yaitu nilai 41 sampai 45, kemudian nilai 46 sampai 50, yang berikutnya 51 sampai 55, kemudian 56 sampai 60, 61 sampai 65, kemudian 66 sampai 70. Nah, untuk frekuensinya yaitu 10, 12, 18, 34, 20, dan 6. Nah, kembali kita buat, ini adalah soal, kemudian untuk selanjutnya kita buat tabel seperti sebelumnya. Nah, untuk pengerjaannya kita buat tabel lagi. Di sini ada nilai, kemudian frekuensi, dan yang terakhir yaitu frekuensi kumulatif. Nilai di sini yaitu angka yang ada pada skor dipindahkan ke nilai untuk pengerjaannya. Jadi 41 sampai 45, kemudian 46 sampai 50, 51 sampai 55, 56 sampai 60, kemudian 61
sampai 65 dan yang terakhir yaitu 66 sampai 70. Nah, untuk frekuensinya, frekuensi di soal dipindahkan ke tabel pengerjaan selanjutnya, yaitu frekuensi yang pertama yaitu 10, kemudian 12, 18, 34, 20, dan 6. Nah, cara menentukan frekuensi kumulatifnya yaitu 41 ditambah 45 kemudian dibagi 2. 41 ditambah 45 kemudian dibagi 2, nilainya yaitu 10. Berikutnya sama, 46 ditambah 50 kemudian dibagi 2, hasilnya 22. Berikutnya 40, kemudian 74, 94, dan 100. Nah, untuk menentukan median, rumusnya yaitu ME sama dengan 1/2 dikali N sama dengan 1/2. Nilai adalah hasil dari untuk menentukan frekuensi kumulatif itu penjumlahan dari frekuensi. Jadi frekuensi yang pertama yaitu 10, kemudian 10 ditambah frekuensi selanjutnya yaitu 12. 10 ditambah 12 berarti 22. Kemudian 22 ditambah 18 yaitu 40. Kemudian 40 ditambah 34 totalnya 74. Kemudian 74 ditambah 20 menjadi 94. Kemudian 94 ditambah 6 hasilnya 100. Jadi total dari frekuensi kumulatif ini yaitu 100. Untuk pengerjaan dari median, masuk rumusnya yaitu ME sama dengan 1/2 dikali N. Nah, 1/2 N ini adalah total dari frekuensi. Total dari frekuensi yaitu nilainya 100. Nah, masuk ke rumus 1/2 dikali N. N adalah nilai frekuensi, nilainya yaitu 100. Sama dengan 1 dikali 100 kemudian dibagi 2, hasilnya 50. Untuk selanjutnya, sebelum pengerjaan, kita cari tahu dulu yang diketahui dari tabel berikut. Jadi, yang diketahui itu LME, kemudian FKME, kemudian FME, C, dan N. Nah, LME di sini ditentukan dari hasil dari median yaitu 50. Kita cari angka di atas 50. Yang di atas 50 berarti angka 74. Berarti ini adalah median. Nah, median dengan nilai 56. Nah, jadi LME ini nilainya adalah 56. Dengan rumus 56 dikurang 0,5 sama dengan 55,5. Kemudian FKME-nya yaitu 40. 40 ini diambil dari nilai atas dari LME. Nilai atas LME yaitu 40. Jadi nilai FKME-nya yaitu 40. Kemudian FME 34 didapatkan dari nilai di sebelah median. Nilai di sebelah
74 yaitu 34. Ini adalah hasil FME 34. Kemudian C yaitu jarak atau rentang dari nilai 41 ke 45. Misalnya 41, 42, 43, 44 dan 45 itu rentangnya adalah 5. Jadi C nilainya 5. Kemudian N yaitu dari frekuensi, total frekuensi yaitu 100. Nah, selanjutnya masuk kepada rumus median sama dengan LME ditambah 1/2N dikurang FKME dikali C. Selanjutnya, seperti yang diketahui bahwa LME di sini nilainya yaitu 55,5. Kemudian ditambah dengan masukkan rumus 1/2 dikali N. N-nya seperti yang diketahui yaitu 100. Dikurang FKME-nya 40. Dikali C-nya yaitu 5. Nah, selanjutnya turunkan lagi 55,5 ditambah 1 dikali 100 dibagi 2 yaitu 50 dikurang 40 dibagi ini lupa ya dibaginya nih. Ini dibagi FME diketahui 34. Nah, kemudian dibagi 34 dikali 5. Selanjutnya turunkan lagi 55,5. 50 dikurang 40 hasilnya 10/34 dalam kurung dikali 5. Nah, kemudian 55,5 pada operasi ini yang diutamakan terlebih dahulu yaitu perkalian. Jadi 10 dikali 5 hasilnya 50 dibagi 3/4. Nah, 55,5 ditambah hasil dari 50 dibagi 3/4 yaitu 1,47. Jadi 55,5 ditambah 1,47 hasilnya yaitu 56,97. Jadi untuk soal yang kedua terkait median, hasil akhirnya yaitu 56,97. Nah, baiklah, untuk selanjutnya yaitu masuk ke nomor 3 yaitu terkait modus. Nah, seperti sebelumnya, cara pengerjaan sama, kita buat tabel terlebih dahulu. Karena soal yang dikerjakan dari median, kemudian modus berupa data berkelompok. Jadi harus membuat tabel terlebih dahulu. Nah, ini ada durasi iklan. Durasi iklan ini 21 sampai 30, kemudian 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60, kemudian 61 sampai 70, 71 sampai 80, dan yang terakhir yaitu 81 sampai 90. Selanjutnya ada banyak iklan.
banyak iklan. Nah, banyak iklan di sini yaitu 24, 54, 90, 100, 98, 80, dan 54. Nah, selanjutnya untuk pengerjaan lebih lanjut kita buat tabel lagi seperti sebelumnya. Di sini ada nilai ini isinya adalah angka yang terdapat pada tabel durasi iklan, yaitu 21 sampai 30, kemudian 31 sampai 40, 41 sampai 50, kemudian 51 sampai 60, 61 sampai 70, kemudian 71 sampai 80, dan 81 sampai 90. Nah, selanjutnya yaitu X atau titik terang. Ini saja warna merah. Nah, titik tengah ini didapatkan dari nilai 21 ditambah 30 kemudian dibagi 2. 21 ditambah 30 kemudian dibagi 2, yaitu nilainya 25,5. Cara berikutnya sama, yaitu 31 ditambah 40 kemudian dibagi 2, hasilnya 35,5. Cara pengerjaan berikutnya sama seperti sebelumnya, ditambah kemudian dibagi 2. 5,5, 75,5, kemudian 85,5. Selanjutnya yaitu frekuensi. Frekuensi ini didapat dari mana iklan. Jadi dari iklan di sini kembali dikasih frekuensi. Frekuensi yang pertama yaitu dari 12, kemudian 54, 90, 100, 98, 80, dan 54. Nah, cara pengerjaannya agar lebih mudah dalam pengerjaannya, terlebih dahulu kita cari diketahuinya. Yang diketahui yang pertama yaitu info. Infonya yaitu karena modul ini adalah mencari nilai yang terbesar. Bisa kita lihat nilai yang terbesar yaitu adalah 100. Nah, 100 ini adalah nilai modusnya, nilai terbesar. Nilai pertama, angka pertama dari tabel nilai yang ada ini yaitu 51. Jadi untuk infonya yaitu 51 dengan rumus 51 dikurang 0,5 sama dengan 50,5. Nah, selanjutnya yaitu B1. B1 ini adalah nilai dari untuk menentukan B1 ini caranya yaitu dengan nilai frekuensi terbesar dikurang angka di atas modus, nilai modus di atas modus, nilai modus yaitu 100, di atasnya yaitu angka 90. Jadi 100 dikurang 90 sama dengan 10. Kemudian B2 sama frekuensi tertinggi yaitu 100 dikurangi angka di bawah modus tertinggi. B1 adalah angka di atas modus tertinggi, kemudian untuk B2 adalah angka di bawah modus tertinggi yaitu 98. Jadi 100 dikurang 98 sama dengan 2.
Untuk pembahasan selanjutnya yaitu soal nomor 4 tentang kuartil. Nah, soalnya yaitu kita bertabel terlebih dahulu. Di sini ada nilai, kemudian frekuensi. Nah, nilai yang pertama yaitu 49 sampai 54, kemudian 55 sampai 60, 61 sampai 66, 67 sampai 72, kemudian 73 sampai 78, terakhir 79 sampai 84. Nah, frekuensi yang pertama yaitu 8, 15, 21, kemudian 11, 3, dan terakhir 2. Untuk menentukan Q1, selanjutnya kita bertabel seperti sebelumnya. Jadi di sini ada nilai dari kuartil dan nilai yang terdapat pada tabel soal dipindahkan ke tabel selanjutnya, yaitu ada 49 sampai 54, kemudian 55 sampai 60, 61 sampai 66, 67 sampai 72, 73 sampai 78, dan yang terakhir 79 sampai 84. Nah, lalu selanjutnya frekuensi yaitu sama frekuensi yang terdapat di tabel ini dipindahkan ke tabel selanjutnya. Yang pertama 8, 15, 21, 11, 3, dan 2. Kemudian selanjutnya tentukan frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif ini didapatkan dari penjumlahan dari setiap-tiap nilai dari frekuensi. Nilai pertama yaitu 8, kemudian 8 dijumlahkan ke 15 yaitu 23, kemudian 23 ditambahkan ke 21 yaitu 44, kemudian 44 ditambah 11 55, 55 ditambah 3 58, dan 58 ditambah 2 hasilnya 60. Jadi total frekuensi kumulatifnya yaitu 60. Nah, untuk menentukan kuartil 1, maka kita cari Q1-nya dulu. Q1 sama dengan 1/4 dikali N. Jadi 1/4 nilai keseluruhan frekuensi tadi yaitu 60 sama nilai keseluruhan 60, jadi sama dengan 1 dikali 60 dibagi 4, hasilnya yaitu 15. Nah, untuk mudah mengerjakannya kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama yaitu RQ1, kemudian F kasih Q1, kemudian FQ1, kemudian N, dan C. LQ1 ini yaitu nilai dari hasil kuartil 1, yaitu hasilnya 15. Nah, nilai 15 ini dicari di yang terdapat di dalam tabel, yaitu frekuensi 15 dengan nilai awal 55. Jadi LQ1
adalah nilai pertama yang ada pada Q1 yaitu 55. 55 dikurangkan sesuai rumus 0,5, hasilnya yaitu 54,5. Kemudian FKQ1 didapatkan dari nilai di atas frekuensi. Hasil kuartil 1 adalah 15. Hasil jadi FKQ1 ini adalah nilai di atas kuartil. Nilai yaitu 8. Untuk FQ1-nya yaitu nilai setelah nilai kedua nih, yaitu 60. FQ1-nya 60, kemudian nilai total dari frekuensi yaitu 60. Kemudian maaf ini salah. Untuk FQ1-nya itu 15, C-nya 6. 6 ini didapatkan dari rentang jarak nilai ini. Bisa dihitung 49, 50, 51, 52, 53, 54. Jadi rentang nilainya 6. Nah, untuk menentukan kuartil 1-nya masuk pada rumus. Rumusnya yaitu kuartil 1 sama dengan RQ1 ditambah 1/4 dikali N dikurang FKQ1 dibagi dengan FQ1 dikali C. Baiklah, seperti yang diketahui LQ1 dengan nilai 54,5. 54,5 kemudian ditambah dengan rumus 1/4, nilainya yaitu 60. Total dari frekuensi tadi dikali 60 dikurang nilai FKQ1 yaitu 8. Kemudian dibagi dengan FQ1 dengan nilai 15 dan dikali C. Selanjutnya turunkan lagi 54,5 ditambah 1 kali 6 dibagi 4 yaitu 15 dikurang 8 dibagi 15 tutup kurung dikali 6 sesuai rumus frekuensi. Nah, selanjutnya 54,5 ditambah 15 dikurang 8, 7/15. 7/15 dikali 5. Selanjutnya 54,5 ditambah dalam operasi hitung maka perkalianlah yang terlebih dahulu untuk dihitung. Jadi 7 kali 5 yaitu 35/15. Nah, 54,5 ditambah 35 dibagi 15 yaitu 2,33. 54,5 ditambah 2,33 hasilnya yaitu 56,83. Jadi hasil akhir dari tabel soal kuartil 1-nya yaitu 56,83. Nah, untuk selanjutnya nomor 5 yaitu tentang desil. Di sini yang diminta yaitu desil 8. Buat tabel terlebih dahulu. Di sini ada interval kelas. Interval. Kemudian frekuensi.
frekuensi. Nah, interval ini terdiri dari nilai 30 sampai 34, kemudian 35 sampai 39, 40 sampai 44, 45 sampai 49, 50 sampai 54, 55 sampai 59, kemudian 60 sampai 64. Nah, frekuensinya yaitu 8, 10, 13, 17, 14, 11, dan 7. Selanjutnya kita buat tabel lagi untuk mengerjakannya. Buat tabel lagi. Nah, di sini ada nilai, yang mana seperti tabel di sebelah, nilai adalah interval dari kelas yang tersedia di tabel. Kemudian selanjutnya frekuensi dan frekuensi kumulatif. Nilai yang ada pada tabel ini, nilai interval ini dipindahkan ke nilai tabel berikutnya, yaitu 30 sampai 34, kemudian 35 sampai 39, 40 sampai 44, kemudian 45 sampai 49, 50 sampai 54, 55 sampai 59, dan 60 sampai 64. Dengan frekuensi yang sama, 8, 10, 13, 17, 14, 11, dan 7. Frekuensi kumulatifnya ada 8, 18, 31, 48, 62, 73, dan 80. Nah, kita cari dulu, karena yang ditanya desil 8, maka kita cari desil 8-nya terlebih dahulu untuk mengerjakan selanjutnya, yaitu D8 sama dengan 8, karena desil 8 maka nilainya 8 dibagi 10 dikali 80. 80 ini dapat dari total frekuensi. Total frekuensinya yaitu 80. Jadi 8 dikali 80 kemudian dibagi 10. Hasilnya yaitu 64. Nah, cari yang diketahui terlebih dahulu. Diketahui LDI sama dengan LDI ini diambil nilai di atas 64, yaitu 73. Nah, 73 ini adalah delapannya. Nilai pertama dari 73 yaitu 55. Tulis 55 dikurang dengan rumus 0,5 sama dengan 54,5. Kemudian FKDI sama dengan 62 diambil dari angka desil, angka di atas desil 62. Kemudian FDI-nya yaitu 11 diambil dari angka di samping desil 8. Angka di samping desil 8 yaitu 11, FDI-nya adalah 11. N sama dengan 80, kemudian C sama dengan 5. 80 diambil dari jumlah frekuensi, kemudian yang C diambil dari rentang atau jarak antara nilai. Terhitung 30, 31, 32, 33, 34, 35. Maka jaraknya adalah 5. Seperti yang ditulis.
Nah, kemudian untuk menentukan desil 8, maka masuk kepada rumus D8 sama dengan LDI ditambah I dikali N per 10 dikurang FKDI, kemudian dibagi FDI kali C. Nah, LDI seperti yang kita ketahui nilainya yaitu 54,5 ditambah I kali N. I yaitu nilai desil sama dengan 8, berarti 8 dikali dengan nilai total frekuensi yaitu 80 dibagi 10, kemudian dikurang FKDI nya 62, kemudian dibagi dengan nilai FDI 11, itu kurung dikali C nya yaitu 5. Selanjutnya 54,5 ditambah 8 dikali 80, kemudian dibagi 10, hasilnya yaitu 64 dikurang 62 bagi 11 dikali 5, jadi 54,5 ditambah 2/11 kali 5. 54,5 ditambah 2 kali 5 10 bagi 11 sama dengan, berarti 54,5 ditambah 10 dibagi 11, hasilnya yaitu 0,90. 54,5 ditambah 0,90 hasilnya 55,4. Jadi hasil dari desil 8 yaitu 55,4. Selanjutnya yaitu soal nomor 6, persentil 70. Nah, sama seperti sebelumnya, terlebih dahulu kita buat tabel. Di sini ada nilai interval. Nah, yang terdiri dari nilai 45 sampai 51, kemudian 52 sampai 58, kemudian 59 sampai 65, kemudian 66 sampai 72, 73 sampai 79, 80 sampai 86. Selanjutnya frekuensi. Frekuensinya yang pertama 1, kemudian 2, 17, 3, 10, dan 7. Nah, di soal ini boleh langsung kita tambahkan saja untuk tabel frekuensi kumulatifnya, yaitu FK. Frekuensi kumulatif ini diperoleh dari penjumlahan setiap nilai frekuensi. Yang pertama itu 1, kemudian 1 tambah 2, 3, kemudian 3 tambah 17 yaitu 20, kemudian 20 tambah 3, 23, kemudian 23 tambah 10, 33, 33 ditambah 7 hasilnya 40. Nah, selanjutnya kita cari nilai dari persentil 70. N-nya di sini kan yaitu 40. Kemudian P70-nya kita cari dulu, 70 dikali 40 dibagi 100 sama dengan 28. Nah, jadi
Jadi untuk yang diketahui LP70 yaitu 72, LP70 atau LPI di sini juga bisa 72,5. Caranya yaitu 73 dikurang 0,5 sama dengan 72,5. Selanjutnya FKPI ini 33 diambil dari nilai di atasnya. Kemudian ini sigma FKP ya. Kemudian FPI sama dengan 10, P sama dengan 7 dan N sama dengan 10. Kemudian masuk kepada caranya, cara pengerjaannya di sini yaitu rumus untuk mencari persentil 70. P70 sama dengan LPI ditambah N dibagi 100 dikurang sigma FKPI kemudian dikali dengan C. Selanjutnya nilai dari LPI tadi yaitu atau P70 nilainya yaitu 72,5 ditambah I kali N. I kali N yaitu 70 dikali 40 per 100. Nah, kemudian dikurang sigma FKPI dengan nilai 23 dikali C nya yaitu 7. Kemudian 72,5 ditambah 7 kali 40 dibagi 100 yaitu 28 dikurang 23 kemudian dibagi 100 dikali 7. 72,5 28 dikurang 23 yaitu 5 per 10 dikali 7. 72,5 dalam kurung 5 kali 7 yaitu 5 jadi dahulukan dulu yang dikali 5 kali 7 hasilnya 35 dibagi 10. Selanjutnya 72,5 ditambah 35 dibagi 10 yaitu 3,5. Jadi 72,5 ditambah 3,5 hasil akhirnya yaitu 76. Jadi hasil dari persentil 70 hasilnya yaitu 76. Selanjutnya soal nomor 7 yaitu terkait SR atau simpangan rata. Nah, sama seperti sebelumnya, karena semua soal yang dikerjakan ini adalah data kelompok, jadi terlebih dahulu kita membuat tabel. Nah,
Ini tabel tentang tinggi badan. Di sini ada 60, 62, 63, 65, 66 sampai 68, 69 sampai 71, 72 sampai 4. Kemudian frekuensinya yaitu 5, 18, 42, 27 dan 8. Nah, untuk ini bisa langsung bisa kita tambahkan untuk mencari nilai tengah, kemudian fx, x dikurang x bar, dan fx dikurang x barnya. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari nilai x. Nah, x di sini artinya nilai tengah. Nilai tengah antara 60 ke 62. Caranya yaitu dengan 60 ditambah 62 dibagi 2. Hasilnya 61, seterusnya 64, seterusnya 67, 70, dan 73. Setelah x, kita tentukan fx. Nah, fx ini hasil dari frekuensi dikali x. F dikali x. F dikali x. 5 dikali 61, 16 dikali 16, dan seterusnya. Yang pertama yaitu 5 dikali 61 yaitu 305, kemudian 2000. Untuk selanjutnya yaitu 1890, kemudian selanjutnya yaitu 584. Total dari perkalian frekuensi dan x ini yaitu di sini 6745. Ini adalah total dari fx. Kemudian selanjutnya kita tentukan x dikurang x bar. X dikurang x bar ini caranya kita tentukan dulu nilai dari x bar. Cara menentukan nilai x bar ini dengan rumus x bar sama dengan sigma fe dibagi dengan sigma f. Sigma fe yaitu 6745 dibagi dengan sigma f, berarti keseluruhan dari nilai frekuensi yaitu 100. Nah, 6745 dibagi 100 nilainya yaitu 67,45. Nah, cara menentukan SR atau simpanan rata-rata dengan rumus sigma F X dikurang X bar dibagi sigma F sama dengan ini. Kita akan cari selanjutnya nih. Ya. Mohon maaf, salah. Kita menentukan tabel, masih ada 2 tabel, ini belum selesai. Ini hanya menentukan X bar. Nah, jadi untuk menentukan X dikurang X bar itu nilai X dikurang dengan nilai X bar. Jadi 61 dikurang dengan 67,45. Jadi
61 dikurang 67,45 itu nilainya 6,45 dan seterusnya. Ada 3,45, kemudian 0,45, kemudian 2,55 dan terakhir yaitu 5,55. Selanjutnya kita tentukan tabel F dikali X dikurang X bar. Nah, cara menentukan ini nilai dari frekuensi dikali dengan hasil X dikurang X bar. 5 dikali 6,45, hasilnya 32,25 dan seterusnya. Kemudian 62,1, 18,9, 68,85 dan 44,4 dan yang terakhir 226,5. Untuk menentukan SR dengan rumus sigma F X dikurang X bar sama dengan dibagi dulu dengan sigma F. Nah, jadi SR sama dengan sigma F itu sigma F keseluruhan dari frekuensi ini, totalnya ini. Total dari F X kurang X bar yaitu 226,5. Masukkan 226,5 dibagi dengan jumlah sigma F yaitu 100. Jadi sama dengan 2,265. Hasil dari simpanan rata-rata yaitu 205. Selanjutnya yaitu soal nomor 8, yaitu varian atau ragam. Nah, seperti sebelumnya kita membuat tabel terlebih dahulu. Di sini ada data, kemudian frekuensi 11 sampai 20, kemudian 21 sampai 30, 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60, dan 61 sampai 70. Dengan frekuensi 2, 7, 4, 6, 5, dan 6. Nah, untuk mencari selanjutnya, maka kita akan menentukan titik tengah atau X. Cara menentukan titik tengah ini caranya 11 ditambah 20 kemudian dibagi 2. Hasilnya yaitu 15,5. Selanjutnya seperti itu cara pengerjaannya. Kemudian tabel yang kedua, garis kedua, nilainya 25,5, selanjutnya 35,5, 45,5, 55,5, dan 65,5. Setelah mencari PX, maka kita mencari FX. FX ini yaitu nilai dari F dikali X. Frekuensi dikali nilai tengah. 2 dikali 15,5 hasilnya yaitu 31 dan seterusnya.
berikutnya yaitu 178,5, selanjutnya 142, kemudian 273, kemudian 277,5, dan yang terakhir yaitu 393. Kemudian ditotalkan dengan total 1.295. Kemudian frekuensi juga ditotalkan, totalnya yaitu 30. Untuk mencari fx, maka kita akan mencari x dikurang x bar. X dikurang x bar. Nah, ini cara mencari x dikurang x bar, maka terlebih dahulu kita mencari nilai dari x bar. Nilai x bar yaitu minus x bar sama dengan sigma fx per sigma f sama dengan sigma fx, yaitu 1295 dibagi dengan sigma f yaitu 30. Hasilnya 43,16. Nah, setelah x barnya ditentukan, maka kita pada caranya menentukan nilai x dikurang x bar. Nilai x atau titik tengah dikurang dengan nilai x bar. Nilai yang pertama yaitu 12,5 dikurang dengan 43,16. Nah, hasilnya negatif atau minus 27,66, dan seterusnya dalam kemudian yang sama. Kemudian baris kedua minus 17,66, selanjutnya minus 7,66, selanjutnya 2,4, kemudian 12,34, dan yang terakhir 22,34. Selanjutnya kita menentukan x dikurang x bar kuadrat. X dikurang x bar kuadrat. Caranya yaitu hasil dari x dikurang x bar ini dikuadratkan, artinya minus 27,26 dikali minus 27,86, atau relasinya dikali 2. Hasilnya yaitu 765,1, kemudian 311,88, selanjutnya 58,67, kemudian 5,48, kemudian 152,28, dan terakhir 499,1. Nah, yang terakhir kita mencari tabel frekuensi dikali nilai x dikurang x bar kuadrat. Caranya frekuensi dikali dengan nilai x dikurang x bar kuadrat. Seperti yang baris pertama yaitu frekuensi 2 dikali dengan hasil x dikurang x bar kuadrat yaitu 765,1. Hasilnya 1530,2. Kemudian baris kedua yaitu 2183,16. Yang kedua 234,68. Selanjutnya 32,88. Selanjutnya 761,4. Kemudian 2994,6. Kemudian total dari frekuensi dikali x dikurang x bar kuadrat itu total keseluruhannya yaitu 7.736,4
Nah, cara mencari variannya yaitu dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma F X dikurang X bar kuadrat dibagi dengan sigma F. Maka total keseluruhan nilai dari F dikali X kurang X bar kuadrat itu 7.736,92 dibagi dengan sigma F, yaitu sigma dari frekuensi atau keseluruhan dari frekuensi yaitu 30. Jadi 7.736,92 dibagi 30 itu nilainya 257,89. Jadi hasil dari varian atau ragam itu 257,89. Baik, selanjutnya ini adalah soal terakhir tentang simpangan baku. Simpangan baku. Jadi sama seperti sebelumnya, kita buat tabel terlebih dahulu. Buat tabel. Di sini ada tabel berat badan. Nah, dengan nilai 50 sampai 54, kemudian 55 sampai 59, 60 sampai 64, 65 sampai 69, 70 sampai 74, kemudian 75 sampai 79. Selanjutnya ada frekuensi. Nah, frekuensi ini yang pertama yaitu 4, 6, 8, 10, 8, kemudian 4. Nah, untuk cara mengerjakannya, maka kita harus menentukan nilai titik tengahnya, Fx dan lainnya. Pertama yaitu X. X ini adalah titik tengah. Caranya yaitu 50 ditambah 54 kemudian dibagi 2. Cara pengerjaan seterusnya sama. Yang pertama yaitu nilainya 52, kemudian 57, kemudian 62, kemudian 67, kemudian 72 dan 77. Selanjutnya yaitu Fx. Nilai Fx-nya yaitu frekuensi dikali X. 4 dikali 52 hasilnya 208, 342, 409, 496, 600, 70, 576, kemudian 308 dengan total 2.600. Nah, selanjutnya kita tentukan X dikurang X bar. Maka dari itu terlebih dahulu kita tentukan X bar dengan rumus X bar sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. Sigma Fx di sini nilainya 2.600
total frekuensi di sini ada 30. 2.600 dibagi dengan 30, hasilnya adalah ini frekuensinya 40. Hasilnya yaitu 65. Nah, selanjutnya kita tentukan X dikali dengan hasil X dikurang dengan X bar. 4 dikurang 65 hasilnya negatif 13 atau min 13. Selanjutnya min 8, selanjutnya min 3, selanjutnya 2, kemudian 7 dan 12. Selanjutnya kita tentukan X dikurang X bar kuadrat. Cara mencari X dikurang X bar kuadrat adalah dengan nilai dari X dikurang X bar dikuadratkan atau dikali 2. Min 13 dikali 2 hasilnya 169. Kemudian selanjutnya 64, selanjutnya 9, 4, 49 dan 144. Nah, dan yang terakhir kita menentukan nilai F kali X dikurang X bar kuadrat. Nilai frekuensi dikali dengan hasil X dikurang X bar kuadrat. 4 dikali 169. Hasilnya 676, kemudian 384, kemudian 72, 40, 392, 576. Nah, kemudian hasil dari F frekuensi dikurang dengan X dikurang X bar kuadrat itu total keseluruhannya 2148. Nah, kemudian cara menentukan baku dengan rumus S sama dengan akar sigma F kali X dikurang X bar kuadrat dibagi dengan sigma F. Masukkan angkanya. Total atau sigma dari F dikali X dikurang X bar kuadrat itu adalah 2148. 2148 dibagi dengan sigma F atau keseluruhan dari frekuensi. Total dari frekuensi yaitu 40. Nah, jadi 2148. Nah, selanjutnya akar dari 2148 dibagi 40 yaitu 53,7. Maka akar dari 53,7 yaitu 7,32. Jadi hasil dari simpangan baku ini yaitu 7,32. Baiklah, sekian video tentang pengerjaan soal statistik yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.